Hah? Ada yang mau ditanyakan? Ini banyak yang tidak hafal nih, berarti bukan Bu Paulina yang tidak sukses. Orang tua kalian yang tidak sukses. Saya tidak menyalahkan guru agama. Mama saya, mohon maaf, dia intinya pendidikannya minim. Tapi karena dia di SKP Sambas, di KFS, itu pagi, siang, sore, malam ngasuh anak. Ya kan? Lagunya lagu gereja. Ya. Sebelum saya melihat mama saya bangun langsung doa pagi, malam doa malam. Nah, apakah orang tua kalian mengajarkan itu enggak? Mengajarkan kalian doa enggak? Doa apa? Hah? Itu tadi. Kalau kita sebagai orang Katolik tidak berdoa berarti kita melanggar perintah yang pertama dan kedua. Kan ada doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Hafal kan? Kalau enggak hafal ya terlalu lah. Ya. Yo udah mau berapa ribu orang nih saya tes anak-anak tuh. Saya kalau nyuluh tuh saya tes, bukan masalah guru agamanya yang bermasalah. Yang bermasalah itu adalah diri Anda. Ya. Apalagi yang ngobrol ya. Itu pasti enggak hafal 10 perintah Allah. Enggak, Dek? Berikutnya apa yang kedua? Tadi yang kedua jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat pun tidak hafal. Yang kedua, lah kan saya suruh mengulang. Nah, supaya hafal. Apa yang kedua? Hanya beberapa orang. Yang lain? Ah inilah mencatat tidak mau. Biarpun jelek tulisan tuh, tapi bisa diingat. Ini media pembelajaran ya. Jangan menganggap semua yang bisa kita rekam. Betul. Betul kan? Nggak hafal kan? Nah itu. Bu Paulina udah cuap-cuap, suaranya sangat tegas, keras, lantang. Kalian masih nggak mencatat, menyalin. Ya kan? Ini belum saya tanya kitab suci nih. Nanti ada anunya. Nah, ya. Nggak bawa ya? Oh, ini anak milenial. Dia pakai AI. AI tahu AI? Apa? Teknologi artificial intelligence. Jadi dia pakai AI, Bu. Nanti ambil USB ditusuk di kepalanya di situ. Mana ada AI kalian? Jangankan lawan AI, pakai IT ya kalian tidak ada. Bayangkan, udah saya ulang berulang-ulang ya tidak hafal. Makanya seseorang yang tidak mau mengulang sesuatu yang baik itu tidak akan bisa menjadi baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Nah, berikutnya yang ketiga apa? Kuduskanlah hari Tuhan. Aduh. Ini sih kena jewer Bu Paulina nih kalau saya dulu. Dulu boleh, tapi saya tidak pernah karena saya hafal. Kalau adik saya itu sering. Ya, itu kan harus dihafal. Itu SD punya tuh. Waduh, ini bukan salah Ibu Paulina, salah guru SD-nya nih. Ya kan? Salah bapak mamanya. Ya. Kawan kita 11 tuh harus hafal tuh 5 rukunnya tuh. Kawan kita yang Buddha itu harus hafal tuh doanya itu. Kita pakai bahasa Indonesia masa tidak hafal? Apalagi pakai bahasa Latin. Ya. Kuduskanlah hari Tuhan. Waduh, tidak hafal nih bahaya nih. Ya, kelas 9 lagi. Hanya 1-2. Yang kami tidak hafal juga. Ini nanti saya bilang Bu Peron dengan Bu Ano nih, pembinanya. Dulu Bu Gisel pembina. Hafal ya? Hafal, benar. Yang pertama apa? Oh bagus, memang itulah dia jadi pengurus OSIS. Yang kedua? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ya, yang ketiga? Kuduskanlah hari Tuhan. Ya waktu itu ada saya suruh hafal karena waktu itu saya suruh ikut pembinaan ya. Waktu Covid tuh. Ya, di rumah mertua saya. Oh, harus hafal nih. Itu kunci kita. Mengapa tadi saya bilang 5 perintah gereja? Nah, kalau 5 perintah gereja apa enggak? Enggak apa, tewas semua.
Jangankan kalian, saya pernah ngetes tamatan sarjana agama, sampai berdebat dengan saya, Pak, 5 perintah gereja tidak diperlukan. Benar sikit saya bilang, kau nih mau jadi katekis. Ya, itu diperbaikilah ya. 10 perintah Allah. Nah, kuduskanlah hari Tuhan. Ya, kuduskanlah hari Tuhan. Hari ini hari apa? Hari Tuhan. Ya, lah. Coba dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu berkehendak atas setiap hari, dan pada hari ketujuh Allah beristirahat. Ya kan? Beristirahat itu bukan maksudnya Allah diam-diam saja. Tujuannya adalah Allah menciptakan hari-hari itu, ada hari yang termulia untuk kita memuliakan Allah. Bagi orang Kristen ya hari Minggu, bagi orang Yahudi ya hari Sabtu, bagi orang Islam ya hari Jumat, bagi orang Buddha ya hari Minggu juga ya. Bagi orang Hindu ya pada bulan purnama, bagi orang Konghucu ya hari, tidak tahu juga hari ya, mungkin dia hari Kamis kali ya, tapi hari Minggu. Ya jadi setiap hari itu, tapi konsensus bersama ya seperti itu. Maka Jumat, Sabtu, Minggu itu ya dijadikan hari-hari ibadah masing-masing agama. Hebat kan? Bahkan konsensus dunia hari Minggu adalah hari libur. Hebat kan? Hebat. Mengapa? Karena itulah hari yang diberkati Tuhan semuanya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Coba perhatikan, ada hari ke-8. Tidak ada kan? Balik lagi ke hari pertama. Yang ke-4. Hormatilah ibu bapakmu. Nggak hafal juga? Oh hafal. Hormatilah ibu bapakmu. Mengapa disuruh ibu dulu dihormati baru bapak? Bukan bapak dulu. Karena ibu melahirkan, bapak membuat, begitu. Aduh kacau. Ya, artinya Allah ya kan berkehendak bahwa itulah mengangkat citra kaum perempuan yang melahirkan kita. Ya kan, mengapa Yesus ya mengindahkan atau mengabulkan permohonan Bunda Maria pada pesta pernikahan di Kana yang masuk dalam 5 peristiwa terang. Ya kan? Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Peristiwa terang yang kedua, Yesus ya kan menyatakan dirinya pada pesta pernikahan di Kana. Nah itu tadi. Bahkan waktu Yesus disalib, inilah ibumu. Dia mengamankan kepada Yohanes untuk menerima dia sebagai ibu rohani. Ibu rohani dan ibu jasmaninya. Nah jadi jelas ya. Kemudian yang nah itu nomor 1 dan 4, 1, 2, 3, 4 itu adalah hubungan antara Allah dan manusia. Lah, ngapa hormatilah ibu bapakmu itu hubungan manusia? Tidak. Makanya sakramen perkawinan itu wajib diterima oleh bapak ibu kita sebelum kita diproses oleh Allah. Paham enggak? Ya, orang yang tidak menerima sakramen perkawinan bagaimana? Ya juga diproses Allah. Tapi sebagai orang beriman, kita bapak ibu kita menerima sakramen perkawinan. Nah, maka kalau ditanya nanti salah siapa dan menerima sakramen perkawinan, ujung-ujung lalulah anaknya tidak bisa dibaptis. Bukan. Mengapa? Karena bapak mamanya perkawinannya belum Katolik. Makanya dia harus mendapat wali, kakek neneknya atau paman bibinya. Ya, atau dia baptis waktu dewasa atau remaja. Nah, itu penyebabnya. Paham ya? Kalau udah SMP tidak paham berarti susah. Makanya hormatilah ibu bapakmu itu. Itulah hubungan relasi. Jadi, ya, ini semuanya 7 sakramen itu adalah tanda karunia ilahi, rahmat ilahi yang berasal dari, ya kan, kehendak Allah sendiri. Nah, selanjutnya
tadi itu implementasi tadi itu, ya, cintailah Tuhan Allahmu itu, lalu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berikutnya adalah yang kelima. Ini diklasifikasikan sebagai yang terberat dulu. Apa? Jangan membunuh. Membunuh itu, ya, dosanya itu berat. Maka seseorang yang membunuh itu harus menerima sakramen tobat dan menerima sanksi dari negara atau sanksi adat. Sanksi apalah. Kalau sekarang kalau kalian membunuh, tahu membunuh, bukan membunuh babi, bukan membunuh sapi, bukan. Itu memotong sapi, memotong babi, memotong ayam. Pak, dia kan mati juga, beda. Membunuh sesama manusia. Misalnya kalian naik motor nabrak orang, mati. Oh enggak Pak, itu kan kecelakaan. Oh, membunuh juga. Kalau yang kalian tabrak itu bapaknya orang yang anaknya 10. Siapa yang sengsara? Jadi dosanya itu, ya, berat, memutuskan hubungan dengan Allah. Sama seperti Kain membunuh adiknya Habel. Padahal Kain itu adalah bagus namanya, anak karena pertolongan Tuhan. Tapi dia tetap ditolong Tuhan, tidak dibunuh Tuhan kan? Ketika dia membunuh Habel, cuman darah adiknya berteriak-teriak minta tolong kepada Allah, minta keadilan kepada Allah. Ya, Kain dihukum, tetapi tidak dibunuh Allah kan? Tetapi justru siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Maka Kain dikasih tanda. Ya. Nah, mengapa ini sangat berat? Ya karena darah orang yang dibunuh itu akan berteriak-teriak. Misalnya kamu nyantet orang, ya kan? Nyantet orang, nih marah nih, lalu panggil bapaknya kan jarang ke gereja, ya kan? Rupa bapaknya kenal dukunnya disuruh nyantet kawannya mati, gitu. Itu membunuh. Membunuh itu adalah, ya, menghabisi nyawa orang. Pak, kalau polisi nembak orang dosa enggak? Kok dia nembak orang enggak dosa? Enggak mati? Kalau dia nembak orang mati? Kalau nembak orang enggak mati? Lihat lagi niatnya. Dia nembak orang, nembak kepala, ya pasti mati orang itu. Ya. Sekarang semua terukur, kecuali dia berhadapan dengan situasi di mana dia harus membela kepentingan orang. Itu nanti belajar tentang yang namanya moral, ya. Moral. Ya kan? Itu berat. Balik ke situ. Jelas ya? Halo? Halo? Oh, halo enggak jawabnya hai ya di sini ya. Oke, jelas? Ini memang saya buat tegang dulu biar nanti mudah. Kalau tegang itu kan akan membuat kalian belajar gitu. Ya, karena pendidikan sekarang andragogi ya, pendidikan orang dewasa. Kami anggap orang dewasa. Kalau Ibu Paulina juga menganggap kalian adalah remaja yang bertumbuh dewasa. Ya, siapa di sini 14 tahun? Nah, kan? Kalau dulu tuh kita buku kanonik katakan 14 tahun itu bisa diberkati. Dulu, zaman dulu, sekarang tidak sesuai kontekstual, tidak sesuai. Ya, tetap harus, ya, diberkati itu kalau sudah berada di usia 18 tahun ke atas. Ya. Dan kalau di bawah 21 harus izin orang tua. Jelas ya? Nah, dulu laki-lakinya 16 tahun. Dulu enggak kontekstual, sekarang udah enggak kontekstual. Nah, jadi harus dipahami. Udah, berikutnya yang kedua adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Itu selalu enggak dihafal. Oh, saya nanya. Bagaimana kalian mau cerdas cermat? Kalah kalian lawan Santo Petrus tuh.
Mereka yang mewakili Kalbar untuk ya Pesparani. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian boleh ngirim. Waktu itu enggak ngirim, Bu ya? Oh, ada. Ah. Jadi mudah-mudahan ikut. Tapi yang lomba kemarin juga enggak ikut. Akhirnya juaranya itu juara 1, juara 2-nya dari Santo Petrus, juara 3-nya dari Gembala Baik kan, paroki. Semoga tahun depan ngirim ya. Ngirim ya. Masa enggak ngirim? Ya. Jadi jelas ya? Lah, yang ke-6 apa? Yang ke-6, ayo jawab. Janganlah mencuri. Enggak, jangan berzina. Atau jangan berbuat cabul. Berzina dan berbuat cabul itu adalah satu paket. Berbuat cabul itu nonton film porno. Berzina itu mesum. Berbuat cabul itu misalnya berciuman dengan pacarnya itu berbuat cabul. Pelukan dengan pacarnya itu berbuat cabul. Lah, enggak paham gak? Enggak diajarkan gitu. Kalau kalian pacarannya itu pacaran yang sehat. Oh? Panggil saya, Pak. Oh iya tuh. Pakai songkok. Ini punya guru saya lah, Om. Pak, kan boleh juga orang Katolik pakai songkok. Saya pakai songkok, dia kan. Enggak masalah. Itu kan hanya topi. Jelas ya? Jelas nih? Supaya untuk membentengi kalian harus tahu koridornya. Kalau pegang tangan boleh ya. Yang penting jangan ketahuan bapak mamanya, nanti tidak dapat uang jajan pula kan. Nah, jelas ya? Berciuman, berpelukan. Kita memang orang pikir kalau dia cium bapaknya ya beda, cium mamanya ya beda. Ya, memang waduh, berat juga jadi orang Katolik ya. Oh, bukan berat. Patuhi saja. Halo? Ya, ini yang cowok-cowok enggak mau nih. Oh, bagaimana, Pak? Zaman sekarang enggak cium, Pak. Rugilah, Pak, katanya. Mana ada rugi? Ya? Nah, itu jelas ya? Apalagi kalau sampai kacau. Ini yang nonton film porno nih. Syukurlah sekarang sudah diberangus oleh pemerintah. Dulu mereka ini ya ada yang masih nonton film porno, masih ada. Nah, menonton film porno itu merusak otak di sini nih. 5 itu lebih parah katanya daripada narkoba katanya. Jadi otak di depan itu rusak. Ya. Jadi apapun yang dilihat orang itu porno, dia jadi otaknya tuh dia lalu malas belajar dan sebagainya. Ya. Jadi don't try this at home. Nantilah kamu mencobanya setelah menerima sakramen perkawinan. Ada waktu dan masanya. Berikutnya selanjutnya adalah buat dosa itu selain dia harus sadar, insaf, kemudian yang ketiga dia harus memaafkan, lalu dia mengampuni, dia wajib terima sakramen tobat. Tidak bisa tidak. Ya. Kalau ngaku dosa, Bapak, ini pengakuan saya yang kedua ya. Dosa saya adalah mencium pacar. Lah, di situ. Kalau mencium pacar itu tanda hanya kasih sayang sih enak, tapi kalau sudah nafsu itu sudah dosa. Jadi itu saja sebenarnya. Ya, memang ada nanti sesinya, tapi ya tunggu kalian kuliah. Kalau sekarang sebenarnya sudah pendidikan moral seks dan perkawinan itu sudah diajarkan rupanya sedini mungkin. Begini, sistem di Eropa, anak-anak seperti kalian ini, ya,
itu sudah dibekali. Ini mohon maaf, saya tidak mengajarkan, tapi ini memang harus, ya. Ketika kalian menstruasi, yang perempuan itu udah pasti bisa hamil. Karena menstruasi itu adalah tanda bahwa organ kalian itu sudah siap untuk bereproduksi. Maka disebut menstruasi. Tetapi secara psikologis belum siap. Makanya usia ideal untuk menikah itu adalah usia, kalau dulu udah dijelaskan tuh. Perbedaan usia laki-laki 25, perempuannya 21. Karena sudah cakap hukum, ya kan? Nah, tapi kalau langsung mau menikah umur 18 atau 19 ya silakan. Tetapi secara psikologi dan juga secara sosial kehidupan di kota, masa kalian langsung tamat SMA langsung mau kawin? Kan pasti kuliah dulu lah, minimal D3, ya kan? 18, 21, pas. Lalu kerja dulu lah, kan begitu, untuk mendapat penghasilan, kan? Secara psikologinya. Jelas ya? Begitu juga yang laki-laki itu bisa bereproduksi ketika sudah akil balik. Ya, sudah mimpi basah. Jadi jangan pernah mengatakan kalian tidak bisa menghasilkan, bisa. Tetapi tanggung jawab moralnya, psikologisnya belum ya. Puasa. Jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Ya, non, yang cewek, ini penting. Karena kalian bisa hamil. Oh, jangan, itu dulu di Bengkayang itu siswa SMP 2 kali loh. Saya enggak sebut SMP-nya. Yang satu melahirkan di Batang Pisang, satu melahirkan di Dangau. SMP. Karena kalian mudah ditipu dan tertipu. Permende. Iya kan? Ya. Saya sedih itu anak-anak Katolik tingkat SMP SMA-nya. Anaknya pintar, ya udah diinterogasi. Tanya di mana? Pelakunya siapa? Pelajar SMA juga, pelajar itu. Itu diakibatkan apa? Ada dulu seorang anak itu. Karena dia tidak hamil, hore katanya. Wah, ini kacau nih anak ini. Di mana dia melakukan? Di gedung sekolah katanya. Bayangkan, gedung sekolah. Ya. Kasus-kasus itu terjadi ya. Dari tingkat level SD, SMP, SMA. Kenapa? Mencontoh ATM. Amati, tiru, lalu melakukan. Jadi yang perempuan ini punya yang namanya self defense. Paham enggak? Loh, kok enggak paham? Kalian enggak diajarkan? Kalau terjadi seperti itu, yang kalian pukul itu bagian mana? Yang kalian pukul adalah bagian vital laki-laki itu. Sekuat-kuatnya. Lah itu memang self defense yang harus diajarkan kepada kaum perempuan. Wajib mencakar supaya DNA-nya dapat. Karena biasanya pelaku itu, baik pelaku pemerkosaan atau pelecehan seksual itu, dia akan membunuh korbannya, membunuh. Ingat dulu yang di Jeruju, tapi kalian masih kecil ya. Anak SMP pacaran di Facebook, lalu dia ke Nipah Kuning, ngopi sebentar, lalu akhirnya mungkin mau diperkosa, akhirnya pelakunya membunuhnya dengan tali sepatunya. Dibuang mayatnya di daerah Jeruju. Lah, itu terjadi SMP kok. Karena tadi Facebook sayang, ayang. Pergilah ngopi di sana. Akhirnya apa? Residivis. Makanya hati-hati kalian berteman di Facebook, di medsos, di YouTube, di mana. Tiba-tiba WA dapat sayang. Itu bukan sayang, itu hanya mulut manis saja. Yang sayang dengan kalian adalah orang tua. Nah itu. Itu juga dengan yang kaum lelaki. Ya. Jadi dulu ada istilah itu. Ngumpul dia, wah, enggak pentinglah perjaka, enggak pentinglah ini. Tidak, di gereja Katolik itu selalu sangat meluhurkan keperjakaan dan keperawanan. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Baik menjadi suster, bruder,
imam, dan juga dipanggil sebagai suami istri. Jelas ya? Jelas nih cewek nih. Jangan kau persembahkan kepada pacarmu tuh. Karena pacarmu itu belum bisa bertanggung jawab. Yang bisa bertanggung jawab adalah suami dan istrimu yang sah telah menerima sakramen perkawinan. Sedini mungkin saya sampaikan itu. Ini tinggal 15 menit lagi. Karena itu penting ya. Halo. Jadi angka 2011 itu mencengangkan. Di Jakarta yang aborsi itu adalah yang tertinggi adalah pelajar SMP, siswi SMP. Bayangkan. Siswi SMP 2011 ya. Itu data. Berikutnya adalah siswi SMA. Lalu yang ketiga adalah mahasiswi. Berikutnya baru ibu rumah tangga. Anda tahulah alasannya apa, karena tidak mau punya anak. Tetapi yang tertinggi ya. Tertinggi. Mengapa? Karena siswi SMP tidak memiliki self defense. Dipegang mau, dicium mau. Kan ada lagunya tuh. Lagu dangdut tuh bagus. Awalnya apa? Pegang-pegangan. Belum? Ya kan? Pegang-pegangan lalu peluk-pelukan, cium-ciuman, lalu telat 3 bulan. Ya itu memang. Itu sebenarnya lagu ingin mengajarkan bahwa itulah yang terjadi. Karena hormonal lagi berfungsi, kalian pegang-pegangan, langsung peluk-pelukan, ya cium-ciuman, selesai, buka-bukaan. Nah, baru menyesal. Ya. Akhirnya apa? Jelas ya? Halo. Ini dari awal lah saya sampaikan. Ya kan? Supaya mudah. Jadi kalau pacar yang baik itu tidak akan minta pegang-pegangan. Tidak akan minta, karena bukan hak dia. Bukan mati setuju ayat 7, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ya kan? Bukalah pintu maka akan dibukakan. Bukan itu. Jelas ya? Ya jelas katanya dulu tuh. Sekali habis itu lalu hilang. Nah ini ya. Kalau di kota ini saya belum ada presentasi ya. Kalau di Bengkayang dulu saya udah bisa memahami itu. Mengapa? Karena mereka tinggal di pondokan, tidak ada orang tua. Makanya yang sering keluar malam, jangan marah, ditelepon orang tua, terutama baik laki-laki dan perempuannya. Usahakan jam 6 sore sudah ada balik ke rumah. Ya, tidak ada kerja kelompok malam-malam tuh. Itu bukan kerja kelompok namanya. Ya. Nanti ada saatnya kalian akan sampai subuh. Waktu mahasiswi nanti sampai subuh ngerjakan tugas. Itu urusan berbeda. Tetapi itu juga kita harus tetap bentengi. Jelas ya? Ya. Saya ingat dulu, sedih dulu tuh kan ada. Padahal udah tinggal di kota. Ya. Tamat semea dikasih 2 kilo langsat, lalu tidur. Akhirnya sekali langsung hamil. 2 kilo langsat. Kalau mau kawin istri keempat katanya. Ya. 2 kilo langsat saja. Nah, saya tidak tahu nih. Nah, kemarin ditangkap di hotel itu dari Batang Tarang, anaknya cantik. Ya, masih SMA. Ini marak ini. Sekarang lagi heboh. Ya, TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ya. Dan tidak tahu, mudah-mudahan di SMP 1 jangan ya. Kalau ada pelakunya ya itu cepat. Ya, jadi dia kawannya disodorkan ya, kepada pria hidung belang. Dipoto. Ini om, ya kan? Nah, nanti ketemu di mana? Ya.
Nah ini harap kawan-kawannya juga, Bu, itu kok pergi dengan om itu Bu? Ya, itu bukan rese. Ditanya, kok bukan bapaknya ya? Mesra-mesraan misalnya. Nah itu boleh. Kalian sebagai kawan juga harus bertindak. Ya, jelas ya? Oke, udah itu saya sih sangat detail lah dengan itu. Berikutnya, selanjutnya apa? Setelah yang itu baru yang ke-7. Jangan mencuri. Mencuri adalah mengambil yang bukan milik kita. Ah itu titik. Misalnya mencontek mencuri enggak? Mencuri. Karena nanti ada waktunya kalian open book waktu kuliah. Ya, open book itu kuliah, ujian tapi bisa buka buku. Paham enggak? Tapi soalnya sulit, enggak ada dalam buku. Oh tanya apa? Bu Paulina tanya, ya. Enggak ada dalam buku dia, namanya open book. Ya. Jelas ya? Kerjakanlah sendiri. Lebih baik dapat nilai 6 bangga daripada nilai 10 mencontek. Oh enggak ada Pak istilah itu. Lebih baik mencontek daripada nilai rendah. Itu kacau. Itu kayak kawan saya di kuliah. Kerjaannya dari semester 1 sampai semester 8 itu hanya mencontek. IP-nya 3, lalu lah skripsi ditanya dosen. Anjlok dia. Nih, ya kan? Nilainya D. Nangis dia. Minta-minta karena dia udah dapat kerja katanya. Akhirnya nilai ya dosen kasihan kasih C. Padahal harus mengulang. Dia sih bangga nilainya IP-nya 3, sekian, 3, sekian. Tidak pernah belajar, hanya nyontek saja. Ambil sana, ambil sini. Itu tidak ada gunanya. Ya. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Jelas? Selanjutnya apa? Jangan ayo 5, 6, 7, 8 yang suka buat hoax tuh jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ya itu tadi buat hoax. Hoax itu adalah suatu berita yang waktunya itu berbeda dibuat waktunya sekarang. Itu hoax namanya. Tapi bersaksi dusta itu lebih fatal. Dia berbohong. Misalnya dapat HP dari mana nih? Oh enggak, dari hadiah. Oh HP ganti gonta-ganti terus. Rupanya HP-nya HP curian. Sebelah rumahnya ada kantor HP. Dia nyuri ya. Nah itu. Ya kalau tadi saya dengar ya, tindakan itu bisa membuat kalian harus meninggalkan sekolah ini kalau ketahuan. Ya? Jelas ya? Jangan bersaksi dusta. Ya, memfitnah kawannya tidak mencuri, kalian fitnah mencuri, itu bersaksi dusta. Berikutnya yang ke-9 apa? Ini dosa keinginan. Bukan. Jangan ingin berbuat cabul. Nih yang cowok-cowok nih. Nanti pulang kita sewa itu rental di sana. Abang-abang itu punya film yang hot, baru ingin berbuat cabul itu udah dosa, ya kan? Siapa bilang SMP tidak nakal? Dulu kawan-kawan saya itu nakal, saya masuk kelas yang nakal ya, tapi untungnya, ya mungkin bisa nakal dulu waktu saya di SMP 7 tuh, kelasnya nakal semua, tapi saya tetap juara 1 sih, cuman memang nakal, ya, mencoba bunuh diri pakai tali plastik di situ, bayangkan, ya. Nakalnya ya. Rok kakak kelas ditelanjangi, dicium-cium, ya kan? Nakal. Ya, pelecehan terjadi. Kalau sekarang enggak bisa. Ya. Kalau ada bullying, ada apa ya langsung lapor Pak Guru, Bu Guru. Ya. Main kepala. Masih ada gak kawan yang suka main kepala? Oh, ini enggak boleh. Ya, itu berarti kalian tidak menghargai. Berikutnya yang selanjutnya, jangan ingin akan milik sesama manusia secara tidak adil. Nah, ya,
Memang masih panjang yang dapat saya sampaikan. Ini ada waktu 10 menit. Ada yang bertanya? Ayo bertanya. Sayang ya. Ya. Karena ini udah dirancang sekian tahun oleh Bu Polina mau pensiun, akhirnya dapat waktu tepat sekarang. Dulu karena Covid, 2020 Covid, 2021 Covid, 2022 Covid. Sekarang. Ya. Kalau enggak saya yang bertanya, soalnya susah. Ayo yang kelas bertanya. Kelas 9. Saya tanya, siapa yang punya pacar? Coba angkat tangan. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita berpacaran di dunia maya? Itu halu lah. Jadi begini, ya. Pacaran itu kan proses interaksi, pertemanan, persahabatan, ya, untuk ya menghasilkan sesuatu yang produktif. Sekarang kalau kamu pacaran, tidak produktif, nilaimu turun, ya putuskan saja. Ya memang, ya menurut aturannya anak SD itu dilarang menggunakan HP. SD ya, dari 12 sampai ke bawah. Anak SMP